Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang adik-adik mahasiswa. Di pertemuan kita kali ini atau di kuliah kedua, mana sebelumnya di minggu lalu di pertemuan perdana saya sudah memberikan penjelasan terkait silabus mata kuliah ini, khususnya saya hingga mid semester nanti. Tahun kedua ini saya akan menjelaskan kepada kalian terkait bagaimana sih perencanaan marikultur itu sebaiknya kita persiapkan sebelum kita melakukan aktivitas budidaya. Nah, ada dua poin penting yang harus kita menjadi perhatian pada saat kita ingin melakukan suatu perencanaan marikultur. Yang pertama tentang lokasi budidaya. Nah, KKP tahun 2003 memberikan persyaratan budidaya marikultur. Ada beberapa poin. Nah, di poin pertama yaitu untuk aktivitas marikultur sebaiknya terlindung dari arus dan gelombang yang cukup kuat karena dapat merusak konstruksi budidaya. Ya, ini jelasnya bahwa sebaiknya untuk kegiatan budidaya laut atau marikultur itu sebaiknya terhindar dari arus gelombang yang kuat karena kita memasang sebuah bahan atau memasang sebuah benda di perairan laut, tentunya faktor-faktor lingkungan menjadi salah satu faktor pembatas dalam menentukan keberhasilan aktivitas budidaya. Karena jika kita abai atau lalai dengan faktor pembatas ini, kita pada saat melakukan aktivitas budidaya, kita sudah di tengah perjalanan sudah melakukan pembenihan, kemudian pemberian makan, ternyata tiba-tiba faktor alam yang tiba-tiba muncul sehingga mengganggu aktivitas kegiatan budidaya, semua akan menjadi faktor. Sehingga faktor ini menjadi penting untuk kita ketahui. Oke, selanjutnya di poin selanjutnya itu kedalaman perairan berkisar antara 5 sampai 15 meter. Jadi di sini sangat jelas ya, artinya kalau kedalaman perairan itu kalau terlalu rendah juga nanti akan berpengaruh terhadap kualitas perairan. Karena pada saat kita memberikan makan pakan, tentunya pakan-pakan yang tidak termakan dia akan mengendap di dasar perairan, dan apabila itu jarak antara karamba dengan dasar perairan itu terlalu dekat, itu akan berpengaruh nanti terhadap kualitas air. Nah, kemudian juga 15 meter itu dimaksudkan apabila terlalu dalam juga tentunya pasti membutuhkan panjang tali juga itu yang sangat besar. Oke, di poin ketiga, dasar perairan sebaiknya sesuai dengan habitat ikan yang akan dibudidayakan. Jadi kalau kita sebagai contoh ikan kerapu itu menyukai dasar perairan yang berpasir. Nah, sehingga lokasi yang sesuai untuk kegiatan budidaya khususnya ikan kerapu itu sebaiknya di wilayah-wilayah yang berpasir. Oke. Di poin selanjutnya adalah bebas dari bahan cemaran, sehingga lokasi budidaya harus jauh dari kawasan industri maupun pemukiman yang padat. Ya, jadi jelas ya bahwa salah satu faktor pembatas lain selain tadi aktivitas cuaca, lokasi budidaya sebaiknya itu jauh dari kawasan industri atau pemukiman yang padat, karena ini terkait bahan cemaran nantinya yang akan masuk ke perairan. Kita tidak tahu apakah kawasan industri itu menghasilkan cemaran yang sangat berbahaya atau tidak. Nah, itu juga menjadi salah satu perhatian kita. Oke, selanjutnya itu tidak menimbulkan gangguan terhadap alur pelayaran. Nah, karena di wilayah
pesisir khususnya itu open access, jadi apa saja di situ aktivitas pelayaran maupun aktivitas niaga lainnya itu pasti akan berpengaruh, sehingga lokasi-lokasi yang sebaiknya lokasi yang kita tentukan itu terhindar dari alur pelayaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah mudah dicapai dari darat dan tempat pemasok sarana produksi budidaya. Nah, ini juga terkait dengan jika kita sudah melaksanakan proses budidaya, karena pada saat proses budidaya nanti itu banyak aktivitas yang kita lakukan selain pemberian makan, kemudian bagaimana kita akses dari darat ke laut. Ini menjadi salah satu pertimbangan, karena kalau agak jauh juga nanti membutuhkan biaya transportasi nanti yang menjadi cost-nya lebih tinggi nanti. Oke. Nah, kemudian untuk lokasi budidaya aman dari tindak pencurian dan penjarahan. Nah, ini juga menjadi satu faktor lain ya. Jadi ini faktor manusia sebenarnya. Jadi memang ya sebaiknya juga kita memperhitungkan ya, tentu dengan cara ya kita sering-sering melakukan diskusi ke beberapa stakeholder terkait, baik itu dari pihak pengamanan atau pihak yang berwenang di wilayah tempat kita lakukan budidaya. Kemudian yang terakhir itu memenuhi syarat dari segi fisik, kimia, kualitas air. Nah, ini kalau jenis-jenis komoditas tertentu, nah ada juga memiliki faktor yang menjadi pembatas, yaitu terkait kecepatan arus, kemudian kecerahan, dan khusus untuk ikan-ikan, khususnya untuk ikan kerapu sebagai contoh itu sebaiknya dia memiliki tingkat kecerahan di atas 2 meter, kemudian salinitas 30-30 ppt, kemudian suhu tidak kurang dari 27 hingga 20 derajat Celcius, kemudian keasaman air pH itu atas 7 atau basah, sedangkan oksigen arus itu di atas 5 ppm. Oke. Nah, sebenarnya secara umum lokasi yang dipilih untuk aktivitas budidaya itu sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu lokasi mudah dicapai, aksesibilitas mudah. Ya, jadi jelas bahwa untuk lokasinya ini mudah dicapai, sehingga dalam aktivitas budidaya itu lebih efisien. Kemudian yang kedua, mudah untuk mendapatkan sarana produksi termasuk benih dan pakan. Nah, ini penting juga karena pada saat kita melakukan budidaya ada pada waktu tertentu kita membutuhkan pakan, sehingga kita sudah harus mengetahui sarana-sarana produksinya itu di mana saja, termasuk benihnya juga. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari pencemaran, terutama pencemaran logam berat. Kemudian yang keempat adalah kondisi keamanan baik. Jelas juga bahwa memang salah satu faktor keamanan itu menjadi faktor penting juga dalam proses budidaya. Kemudian persyaratan kualitas air itu secara umum adalah yang pertama itu perbedaan pasang naik dan pasang sebaiknya 1 hingga 2 meter. Nah, artinya di sini pada saat pasang atau pada saat pasang khususnya surut, yaitu sebaiknya itu air itu masih tersimpan itu sekitar 1 meter, sehingga ada ruang bagi ikan atau jenis yang kita budidayakan itu masih bisa bertahan hidup dengan kondisi dengan kecukupan air. Oke, kemudian kedalaman perairan itu di atas 5 meter. Ya, ini jelas bahwa kedalaman perairan menjadi satu pertimbangan juga. Kemudian kecerahan perairan di atas 2 meter, pergerakan udara cukup baik, kemudian kecepatan arus itu berkisar antara 10 hingga 30 cm per detik. Kemudian yang terakhir, substrat dasar sesuai dengan biota yang
memelihara atau yang kita pelihara. Jadi jelas juga bahwa jenis-jenis biota atau yang kita budidayakan itu sesuai dengan habitat aslinya, artinya kita manipulasi sesuai dengan habitat aslinya. Oke. Untuk terkait regulasi, nah jika tadi kita sudah membicarakan lokasi-lokasi yang sebaiknya kita perhatikan. Nah, di poin ini regulasi atau peraturan juga sangat penting. Kenapa? Karena khususnya kita ya di Indonesia ini memang apabila kita ingin melakukan suatu kegiatan, apakah itu kegiatannya berskala kecil atau besar, itu pasti kita harus memenuhi beberapa prasyarat aturan. Khususnya kalau untuk budidaya baik marikultur itu ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kita perhatikan atau kita harus tindak lanjuti. Untuk lokasi budidaya sesuai dengan peraturan kebijakan yang sesuai dengan peraturan lokasi budidaya perikanan tertuang dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K dan atau rencana tata ruang wilayah. Jadi jelas bahwa jika kita ingin melakukan suatu aktivitas di wilayah pesisir, sebaiknya rencana zonasi wilayah pesisir atau RZWP 3K itu kita sudah harus tahu, atau minimal kita sudah mengetahui itu di tataran kabupaten. Karena RZWP 3K itu adalah kan ruang yang akan diperuntukkan apabila lokasi budaya kita ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya atau bertentangan dengan RZWP 3K, nah itu kan bermasalah nantinya. Nah, kemudian juga rencana tata ruang wilayah di darat, artinya jika rencana tata ruang di darat dengan di pesisir tidak sinkron, nah itu juga akan berbahaya. Karena apabila kita melakukan aktivitas budidaya di wilayah pesisir dan ternyata di wilayah daratnya itu ada aktivitas pabrik, tiba-tiba pabrik, nah itu tentu akan limbahnya itu akan berdampak ke perairan. Nah itu kenapa pentingnya rencana tata ruang ini kita harus ketahui. Nah biasanya juga ini kalau di beberapa daerah itu jika tidak memperhatikan ini banyak dampak. Sebagai contoh itu apabila aktivitas kegiatan budidaya ternyata sudah berlangsung sudah sejak lama, mungkin kita sudah melakukan kegiatan 1-2 tahun dan tiba-tiba ada perubahan rencana tata ruang di wilayah darat dan itu diperuntukkan untuk aktivitas industri atau yang sangat berpengaruh terhadap budidaya, itu sangat sangat berdampak terhadap aktivitas budidaya yang kita lakukan. Kemudian jika belum ada RZWP 3 atau RT/RW, sebaiknya konsultasikan dengan aparat desa. Jadi umpama kita ingin melakukan aktivitas budidaya atau marikultur di pesisir, ternyata belum ada RZWP 3 atau RT/RW-nya. Nah, sebaiknya kita melakukan konsultasi di tataran desa kelurahan. Alangkah baiknya juga kita sampai ke tingkat kabupaten kota sehingga aktivitas budaya yang kita lakukan itu termonitor oleh mereka, sehingga pada saat jika mereka ingin melakukan rencana zonasi, mereka sudah mengetahui ternyata di wilayah ini sudah ada kegiatan budidaya, nah kita harus lindungi sehingga itu tidak diperuntukkan lagi untuk kegiatan yang lain. Seperti itu maksudnya. Oke. Nah, selain beberapa peraturan yang tadi, nah, ada juga perizinan usaha budidaya sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, ini dia ributnya. Salah satu tantangannya di kita memang banyak sekali perizinan yang harus kita lewati. Selain
ada CP3K, kemudian peraturan RT/RW, kemudian ternyata ada juga surat izin usaha perikanan atau SIUP. Nah, ini juga menjadi salah satu prasyarat untuk melakukan aktivitas budidaya. Nah, kalau jika tidak ada SIUP-nya, kita juga bisa mengurus TPUPI, tanda kegiatan usaha pembudidaya ikan. Nah, ini juga tertuang di Peraturan Menteri Nomor 49 KP 2014 tentang usaha pembudidaya. Nah, SIUP ini wajib dimiliki oleh usaha budidaya skala menengah sampai skala besar dan merupakan organisasi perikanan terkait. Kemudian usaha budidaya perikanan skala kecil tidak wajib memiliki SIUP. Nah, jadi kalau skalanya kita masih kecil, tidak usah SIUP. Nah, selain peraturan tadi, ada peraturan lain terkait dengan aktivitas budidaya perikanan di pesisir. Antara lain itu adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, junto Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu larangan melakukan konversi lahan atau ekosistem di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, jadi jelas juga di sini disebutkan bahwa undang-undang ini sebenarnya memberikan penjelasan bahwa apabila kita melakukan aktivitas budidaya perikan khususnya di laut, nah tentu kita harus memperhatikan ekosistem yang ada di sekitar aktivitas budidaya yang kita lakukan, seperti umpama ekosistem terumbu karang. Jadi jika ada ekosistem terumbu karang di sekitar kita meminimalisir adanya kerusakan, bahkan kita menghindari lokasi-lokasi yang mengancam keberlanjutan sumber daya tersebut. Nah, sehingga amanat dari undang-undang ini terus berlanjut, dan tentunya sebagai seorang pembudidaya kita harus perhatikan beberapa undang-undang terkait yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya. Nah, selain Undang-Undang Nomor 27, ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan pemerintah Nomor 60 tentang konservasi sumber daya ikan. Nah, jadi selain Undang-Undang 27, undang-undang ini yaitu melakukan konservasi ekosistem mangrove, perairan, terumbu karang, dan terkait dengan sumber daya ikan. Artinya memang wilayah-wilayah di pesisir dan laut itu memiliki banyak dampak, baik dampak positif maupun negatif. Artinya karena wilayah pesisir itu merupakan wilayah yang sangat vital atau aktivitas banyak, sehingga banyak peraturan-peraturan juga yang saling terkait, sehingga apabila kita ingin melakukan sebuah aktivitas di wilayah pesisir itu, kita harus memperhatikan beberapa peraturan atau undang-undang yang nantinya dapat mempengaruhi kegiatan kita. Nah, inilah kenapa memang di wilayah pesisir itu sangat selain unik karena aktivitasnya yang banyak, ya banyak peraturan juga yang mengatur di dalamnya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya nanti saya akan memberikan kepada kalian penjelasan lebih detail lagi tentang bagaimana sih pengelolaan wilayah pesisir dan laut itu, karena budidaya marikultur itu ya lokasinya di wilayah pesisir dan laut. Oke. Nah, di slide sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan kepada kalian terkait syarat atau perencanaan marikultur yang kita harus lakukan atau yang harus kita perhatikan. Nah,
budidaya laut dan marikultur ini saya akan lebih detail lagi membaginya menjadi dua sistem. Jadi kalau kita lihat secara umum, memang secara umum metode atau sistem budidaya laut atau marikultur itu terbagi dua, yaitu sistem budidaya air laut berbasis daratan atau land-based mariculture, dan sistem budidaya air laut berbasis perairan water based mariculture. Jadi kalian harus mengetahui untuk pembagian budidaya laut marikultur ini terbagi dua sistem. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, untuk sistem budidaya berbasis perairan atau water based mariculture dilakukan di areal perairan laut terbuka atau open mariculture system. Jadi kalau kita lihat beberapa gambar ini ya dilakukan di perairan laut terbuka, artinya perairan terbuka terekspos yang dapat terlihat secara jelas di permukaan perairan. Nah, untuk sistem budidaya perairan atau water based mariculture ini secara langsung di sekitar pesisir pantai dan laut terbuka yang berhadapan dengan samudra yang termasuk ke dalam perairan laut dalam. Jadi kalau aktivitas open mariculture system itu dari pesisir pantai hingga laut terbuka itu merupakan space atau ruang untuk kegiatan marikultur yang boleh kita atau yang kita lakukan, seperti hampang atau tipe-tipe penculture, jaring kurung dasar, karambatan tancap, karambat jaring apung atau KJA yang konvensional maupun yang KJA offshore, rakit dan tali panjang lain. Nah, ini merupakan sistem budidaya berbasis perairan. Nah, ini salah satu contoh yang kalian bisa lihat. Selain kalau ini biasanya aktivitas kegiatan untuk di offshore, KJA offshore ini ya, budidaya ikan yang dilakukan di lepas pantai. Nah, di lepas pantai itu saya lihat bahwa masih ada space di sini ya, ada kedalaman, namun di sini ada bagian yang muncul untuk sebagai tanda. Kemudian di sini ada tali pengikat. Nah, di sini fungsinya juga tali pengikat kalau terlalu dalam juga ini membutuhkan biaya untuk menahan beban dari KJA ini. Nah, mungkin secara kalau sudah dipasang itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk keramba untuk yang tali panjang long line ya biasanya digunakan untuk aktivitas budidaya rumput laut. Sedangkan untuk KJA atau jaring apung biasanya juga baik konvensional. Kalau ini sudah menggunakan bukan konvensional lagi ya, ini sudah cukup teknologi yang baik. Ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini kalau sistem budidaya berbasis perairan atau water based mariculture. Nah, untuk sistem budidaya air laut berbasis daratan atau land based mariculture, yaitu budidaya laut dengan teknik mengalirkan air laut ke unit budidaya baik secara tradisional dengan memanfaatkan pasang surut atau secara modern intensif dialirkan dengan menggunakan pompa, kemudian sirkulasi ke tampak atau kolam dan bak-bak yang dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk mengatur ketinggian air yang diperlukan dan pergantian air secara intensif berkala. Nah, jadi kalau kita lihat untuk sistem budidaya air laut berbasis daratan ini, ya bedanya dengan yang di laut ya dia dilakukan di darat, namun masih ada akses di sini. Makanya di sini ada akses yang bisa masuk air laut masuk ke dalam
inletnya. Nah, dan outletnya nanti dibuatkan juga untuk air untuk bisa dihempaskan lagi ke laut. Sebaiknya juga seperti ini. Ini ada wilayah-wilayah sebagai pembatas, namun di sini nanti ada outlet dan inletnya. Maksudnya outlet itu air yang keluar, inlet air yang masuk. Air yang masuk dari wilayah laut yang kemudian ditutup sehingga tersimpan air di dalamnya. Nah, ketika panen sudah dirasa sudah bisa dilakukan, air yang ada di dalam budidaya ini itu keluar melalui air outlet yang sudah dipersiapkan. Oke. Nah, baik, untuk kuliah kita di pertemuan kedua ini cukup sekian sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.